Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, industri mebel dan kerajinan nasional masih menaruh harapan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025, baik di pasar domestik maupun ekspor. Hal ini seiring dengan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2024 yang masih ditopang oleh industri pengolahan. Ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%. Seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada tahun 2024. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi adalah industri pengolahan, perdagangan, kemudian pertanian, dan diikuti oleh konstruksi, kemudian pertambangan yang juga melanjutkan tren pertumbuhan yang positif. Demikian pernyataan PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widiasanti mengenai kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2024 sebesar 5,03%. Capaian tersebut ditopang oleh pertumbuhan positif lapangan usaha dari industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan yang melanjutkan tren pertumbuhan positif. Pertumbuhan positif ini pun menjadi modal kuat bagi pemerintah dan pelaku industri di tanah air dalam menatap dan mengarungi tahun 2025 ini, tidak terkecuali bagi industri mebel dan kerajinan nasional. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI menyatakan penguatan pasar dalam negeri menjadi fokus melalui program tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, di mana potensi pasar domestik masih besar dan bisa dioptimalkan dengan dukungan kebijakan pemerintah terhadap produk lokal. Untuk itu, HIMKI mendorong pemerintah memberikan subsidi bagi peremajaan teknologi dan peningkatan produktivitas. Sementara itu, pelaku industri mebel dan kerajinan juga terus mencermati dan mewaspadai tantangan baru yang muncul akibat rencana penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat. Kebijakan bea masuk bagi produk asing tersebut diperkirakan berkisar antara 10 hingga 20%, yang dinilai bisa berdampak kepada daya saing produk nasional di pasar global. Dari Jakarta, Tim Liputan, idxchannel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi industri furniture jaga pasar domestik dan ekspor, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Aryo DP Irhamna. Beliau adalah ekonom Indef. Halo Mas Aryo, apa kabar? Halo Mas, apa kabar Mas? Kabar baik, terima kasih Mas Aryo atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ini ada Pak Abdul Sobur. Beliau adalah Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Halo Pak Sobur, apa kabar? Ya, halo Mas Pras. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan dan ya Pak Sobur, kita akan review terkait dengan update bagaimana sih kondisi dari industri mebel dan kerajinan di tanah air hingga saat ini seperti apa? Silakan Pak. Ya, situasinya memang secara umum masih kita bisa survive. Oke. Mas Pras, dengan kondisi global saat ini yang masih belum pulih, pasar dunia memang mengalami guncangan, ya. Terutama terkait ekspor kami yang mayoritas ke Amerika Serikat, ya. Oke. Dengan Trump ini kan satu kondisi di mana begitu masif mereka melakukan proteksi, ya, dengan naikin pajak dan lain sebagainya, itu juga harus kita waspadai sehingga teman-teman kami di yang mayoritas, ya, kan 50% ekspor kami ke Amerika Serikat itu mengalami kondisi yang seharusnya kita jauh hari mitigasi untuk kemudian tidak terkena dampak, gitu, ya. Tapi ke wilayah apa atau wilayah-wilayah lain juga kita masih terlihat ada cenderung pertumbuhan, terutama ke wilayah Middle East, khususnya ke Arab Saudi, kita mengalami pertumbuhan di 120%, ya, tapi size-nya masih kecil di sana, ya. Dan terkhusus tentu saja kita mau menjaga lebih bagus lagi, ya, tahun ini pasar dalam negeri, karena bagaimanapun kita ketahui
280 juta ini adalah pasar yang sangat seksi lah, Ya. sehingga produsen kuat seperti Cina, Vietnam ini juga menyasar ke kita. Ya, begitu kondisinya, Mas. Baik, Pak Sobur. Nah, dari Indef sendiri bagaimana melihat kinerja industri manufaktur, pengolahan begitu? Ya, kalau kita bicara mengenai salah satunya adalah industri mebel dan kerajinan di tanah air begitu. Menurut Anda ini apakah memang ya sesuai juga dengan apa yang diharapkan dari pemerintah, pelaku usaha ataupun ekonom sendiri? Terima kasih Mas Pras. Saya akan coba masuk awali dengan dari sisi makro dulu. Ya. Ya, kemarin minggu lalu BPS sudah mengumumkan ya pertumbuhan ekonomi 2024 ya, bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini tumbuh sebesar 5,03% ya. Artinya ini terjadi perlambatan dan tidak hanya itu, tidak sesuai target yang ditetapkan ya sebesar 5,2% gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari lapangan usaha gitu ya, secara kumulatif dari tahun 2023 ke 2024, industri pengolahan ini pertumbuhannya stagnan ya, kalau tidak mau dibilang menurun gitu ya. Oke. Jadi memang bahkan dari 2022 itu pertumbuhannya 4,89 dan di 2024 itu 4,43%. Jadi secara kumulatif ada tren penurunan, tapi memang tidak besar gitu ya. Nah, tapi kalau secara triwulan ya, year on year, yang triwulan 4 2024 dari 2023 itu memang tumbuh gitu ya. Itu secara makro. Nah, kalau secara spesifik industrinya, di sini saya melihat dari sisi kinerja perdagangannya begitu ya. Dibandingkan dengan let's say tetangga-tetangga kita gitu, kita masih tertinggal, Mas Pras gitu ya. Misalkan Vietnam itu share dalam ekspor globalnya itu dia top 5 ya. Oke. 4% ekspor dunia itu dari Vietnam ya, untuk furniture ya, ini highest quote 94 ya. Nah, Indonesia di mana? Indonesia itu di peringkat ke-24 atau hanya 0,8% gitu ya. Oke. Di atas kita ada ada Malaysia di peringkat 16. Ini peringkat ini dunia ya, dan di bawah kita ada Thailand ya, tidak jauh, itu 28 peringkat 28 atau 0,8% ya. Jadi kita kalau mau menganalisis industri, kita juga melihat tetangga gitu ya. Oke. Tidak hanya mengisolasi diri kita secara terisolasi gitu ya. Kita lihat karena kita semua ingin bersaing gitu ya, dan orientasinya tentu ekspor ya. Jadi ilustrasinya kalau kita bisa ekspor gitu ya, tentu pasar dalam negeri pasti akan digarap gitu, secara otomatis. Begitu Baik. Mas Pras. Nah, kita awalan akan dari lihat saya. seberapa besar lantas potensi dari produksi mebel dan kerajinan di tahun 2025 kalau kita bisa berkaca ataupun mengambil pelajaran dari tahun 2024 lalu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Sobur. Mas Aryo, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan seperti biasa kita akan awali segmen ini dengan beberapa data untuk Anda terkait dengan nilai ekspor mebel dan kerajinan Indonesia rentang waktu 2020 sampai dengan 2024. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia nilai ekspor mebel dan kerajinan di 2020 ada 1,65 miliar dolar Amerika. Kemudian di 2021 3,5 miliar, 2022 3,2 miliar, kemudian 2023 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Cenderung turun sampai dengan 2023, sementara target ataupun proyeksi di tahun 2024 itu proyeksinya sampai dengan 5 miliar dolar Amerika Serikat. Berikutnya kita lihat dari sisi konsumsi rumah tangga, ini yang menjadi penopang juga pertumbuhan ekonomi Indonesia, apakah nanti berkorelasi juga dengan kinerja industri manufaktur, pengolahan termasuk mebel dan kerajinan. Kita lihat dari 2021 sampai dengan 2024 sempat mengalami tren naik sampai dengan 2023 5,31%, kemudian di tahun 2024 ada sedikit penurunan. Kita lihat menjadi 3,7% itu dia untuk konsumsi
rumah tangga di tahun 2024. Berikutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara mitra dagang kita. Ada India, Malaysia, China, Singapura, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. India menempati posisi tertinggi 6,5%, Malaysia 5,1%, sementara kita 5,03%, China 5%, Singapura 4%, Amerika Serikat 2,8%, dan Korea Selatan 2%. Berikutnya kita lihat bagaimana dengan PMI manufaktur Indonesia yang sudah kembali lagi naik, begitu dalam artian sudah masuk ke dalam level ekspansi. Desember 51,2, kemudian Januari 2025 naik lagi 51,9. Ini yang kita akan bahas nanti bersama dengan Pak Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI, dan juga Mas Aryo Irhamna, Ekonom Indef. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Abdul Sobur, lantas seberapa besar potensi produksi mebel dan kerajinan serta angka penjualannya di tahun 2025? Kalau kita lihat dengan beberapa kondisi, target kemarin 2024 apakah tercapai, kemudian apakah konsumsi rumah tangga Indonesia yang cenderung turun di 2024 ini menjadi salah satu trigger mungkin perlambatan yang dialami oleh industri mebel dan kerajinan di pasar domestik nih, Pak Sobur. Ya, betul sekali. Memang kami pernah menyampaikan ada satu target pencapaian ekspor yang merupakan gabungan dari mebel dan kerajinan itu di angka 5 miliar dolar di akhir tahun 2024. Oke. Kesepakatan ini atau statement ini sebetulnya bersama pemerintah. Dengan catatan tentunya kami mendapatkan dukungan penuh. Ya, tetapi faktanya kan nggak kecapai. Kita hanya bisa mencapai di 3,4 miliar dolar ya, pada tahun 2021 dan kemudian mengalami penurunan hingga hari ini terjadi penurunan. Nah, tetapi kami masih tetap punya optimisme karena apa? Kita punya keunggulan-keunggulan komparatif sebetulnya ya, di mana misalnya bahan baku kita punya seperti kayu jati, kayu mahoni, kayu-kayu eksotis yang tidak dimiliki bangsa lain. Kita punya juga rotan yang merupakan dominan dari supply dunia ya, kita 85% gitu. Dan kita juga punya bahan-bahan yang serat lainnya ya, rotan termasuk bambu. Jadi ada keunggulan komparatif yang sebenarnya harusnya menjadi nilai keunggulan dari mebel dan kerajinan dari kita. Plus tentu saja ada inovasi-inovasi yang kita kembangkan. Sehingga optimisme itu kita harapkan bisa terjadi di tahun 2025 sampai 2030 di masa periode pemerintahan yang sekarang. Kita tetap punya keyakinan dan optimisme bahwa angka yang pernah kita canangkan itu harusnya bisa dicapai. Ya, kalau kita bandingkan dengan Vietnam ya, misalnya tadi disampaikan, mereka jauh sekali mengalami 5 kali kita, Pak. Ya, mungkin mereka tidak mencapai angka mendekati 20 miliar dolar saat ini. Ya. Padahal dulu mereka belajar ke kita. Berarti ada sejumlah regulasi-regulasi yang kita kalah dengan negara Vietnam. Itu yang membuat kemudian hambatan itu terjadi di Indonesia khususnya. Baik. Nah, ini yang menarik kalau kita cermati dari sisi data BPS tadi. Mas Aryo, mungkin Anda bisa menganalisis terkait dengan konsumsi rumah tangga yang masih menjadi kontributor tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2024. Apakah ini nanti juga ada benang merahnya dengan kinerja produksi, penjualan begitu dari industri manufaktur ataupun pengolahan termasuk mebel dan kerajinan? Iya, dari secara makro gitu ya, konsumsi memang tumbuh sekitar 4,94% ya sepanjang 2024 dan lebih tinggi ya dari 2023, artinya ada peningkatan ya dibandingkan dengan 2023. Nah, pertumbuhan ini utamanya kalau kita lihat secara lebih detail didukung oleh pertumbuhan di konsumsi barang sekunder dibandingkan barang-barang tersier sebagai imbas dari perlambatan daya beli masyarakat. Nah, dari sisi pengeluaran ya konsumsi rumah tangga ini juga menyumbang utama pertumbuhan ekonomi di 2024 di angka 2,6%, dan untuk di triwulan keempat konsumsi rumah tangga ini mampu tumbuh di atas 4,9% year on year dan 4,94% sepanjang 2024-nya. Namun jika kita lebih detail terdapat perlambatan pada beberapa komponen seperti transportasi dan komunikasi serta pakaian, alas kaki serta jasa perawatan ya. Ini menyebabkan penjualan wholesale seperti motor itu jatuh, kemudian juga perlambatan
dibandingkan tahun 2023 ya, kemudian dan lain-lain. Jadi jika dilihat secara umum memang konsumsi rumah tangga ini mengalami tumbuh tapi belum optimal gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, yang dialami ataupun dirasakan Pak Abdul Sobur dari pelaku usaha mebel dan kerajinan begitu dengan penurunan daya beli masyarakat begitu yang sempat hangat belakangan ini, kemudian tadi ternyata konsumsi rumah tangga juga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagaimana lantas pangsa pasar domestik sendiri untuk industri mebel dan kerajinan? Tetapi kalau di kelompok atau di komunitas kami yang bermain di kelas menengah atas, terutama di kelas atas, itu tidak terdampak sebenarnya. Mereka masih punya cukup budget untuk belanja mebel, apalagi di kelas-kelas yang terprogram seperti katakanlah hospitality, ya, hotel berbintang, rumah mewah, termasuk juga proyek-proyek pemerintah yang strategis itu masih menunjukkan angka-angka pertumbuhan. Jadi segmentasi market kita itu juga lumayan luas ya Mas Pras, dari mulai kelas bawah, menengah, dan atas. Dan kita mengharapkan teman-teman untuk coba lebih fokus dalam situasi kelas menengah terguncang. Saat ini industri kami mengarah kepada kelas atas. Kalau kita bandingkan dengan industri di Italia misalnya, yang memang dia segmennya kelas atas semua, malah mereka melihat misalnya potensi pertumbuhan yang sangat signifikan terjadi di Amerika dengan kemarin misalnya kasus kejadian kebakaran di California, ya, itu ada ruang market baru untuk kelas premium masuk ke sana sebetulnya. Oke. Karena memang situasi dan kondisi di kelas atas itu relatif aman sebetulnya. Yang gawat ini kan kelas menengah bawah, seperti yang tadi disampaikan. Kira-kira begitu. Baik, lantas strategi yang akan diterapkan apakah akan mengoptimalkan pasar domestik atau meningkatkan kinerja ekspor? Kalau kita bicara mengenai potensinya yang juga masih terbuka tadi. Ya tentu saja di domestik harus kita garap lebih besar lagi karena pasar kita sangat besar, Mas Pras, jangan sampai tergerus ya. Dan kita juga minta pemerintah untuk mulai mitigasi kalau mengalihkan atau dengan cara apapun supaya impor dari negara luar, terutama Cina, itu tidak terlalu masif masuk ke Indonesia. Sekarang ini sudah mencapai angka 16 triliun ya. Kalau itu dikurangin atau dialihkan pelabuhannya dan sebagainya, ruang untuk pertumbuhan industri di dalam negeri untuk pasar domestik ini juga tetap membaik. Dan secara umum tentu saja kami berorientasi ekspor, di mana tujuan-tujuan negara sangat strategis seperti Amerika Serikat itu masih menjadi potensi utama yang kita garap. Dan belakangan ini kita juga sadar tidak mau terlalu bergantung ke Amerika Serikat, maka kita masuk ke Middle East, masuk ke India. Tapi pasti tidak mudah ini, ya, mengubah haluan atau mengubah strategi. Yang harus diwaspadai adalah jangan sampai Amerika memberikan tarif kepada Indonesia yang tinggi karena alasan kita bergabung dengan BRIC dan sebagainya. Nah, pemerintah harus cermat sekali. Bukan negosiasi yang optimal supaya kita ini kan beda dengan Vietnam, Mas Pras. Mereka ini sudah punya FTA dengan Amerika. Kita kan belum. Status kita tuh masih GSP. Kita tuh masih negara yang diberikan kebaikan dengan aturan sejumlah HS code gitu ya, atau diberi keringanan masuk ke Amerika. Kalau sudah punya FTA mungkin lebih aman karena pajak kita pasti nol. Nah, Vietnam kan punya FTA udah 20 tahun. Ini juga diplomasi antar bangsa ya dalam hal ini bilateralnya harus diperbaiki. Baik, baik, itu dia. Kita akan lihat seperti apa nanti langkah ataupun insentif yang perlu juga disiapkan kalau kita sambil menjaga lagi di beberapa kontributor terhadap ekonomi, termasuk industri pengolahan di dalamnya, ada perdagangan juga. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Sobur, Mas Aryo, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Indef, kemudian juga ada Himki. Baik, Mas Aryo, kalau kita bicara mengenai kebijakan devisa hasil ekspor, kita tahu ada devisa SDA 100% begitu yang akan ditahan selama 1 tahun penuh begitu mulai berlaku Maret 2025. Apakah ini menjadi suatu tantangan bagi pelaku industri manufaktur di Indonesia ataupun eksportir begitu? Anda melihatnya bagaimana?
Jadi terkait kebijakan DHE ini, saya melihat ada efeknya, ada dua sisi ya terhadap Oke. kinerja ekspor industri furniture. Ya pertama ya tentu dampak negatif ya dan positif ya. Ya. Dampak negatifnya itu adalah yaitu keterbatasan arus kas ya. Jadi para Hmm. pelaku industri terutama UMKM ya yang sudah ekspor Oke. tentu akan memiliki kekhawatiran bahwa penahanan devisa dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan ini dapat mengurangi fleksibilitas operasional dan modal kerja. Hmm. Hal ini tentu mengganggu kemampuan mereka untuk mengimpor bahan baku yang berkualitas dan melakukan investasi pada teknologi dan inovasi yang menjadi faktor penting ya untuk meningkatkan daya saing di produk furniture di pasar global. Kemudian juga jika dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, ya kebijakan pengelolaan devisa cenderung lebih fleksibel. Hal ini mengungkapkan karena lebih cepat beradaptasi bagi para pelaku industri untuk memperoleh bahan baku dan mendanai ekspansi produksi sehingga bisa meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, dampak positifnya ini ada jika dilengkapi dengan insentif ya. Jadi Oke. pertama tentu perlu penguatan cadangan devisa dan stabilitas rupiah. Jadi ini dampak positifnya ya dengan menahan devisa, pemerintah tentu berharap dapat menambah cadangan devisa yang dapat mendukung stabilitas ekonomi dan mengurangi volatilitas nilai tukar rupiah gitu ya. Kemudian yang kedua perlu dukungan insentif pendukung ya seperti fasilitas cash collateral, kemudian bunga deposito yang kompetitif, serta mekanisme fleksibel lainnya untuk pengelolaan modal kerja dan mengatasi tadi ya dampak negatif terhadap arus kas dapat diminimalisir. Jadi karena pendapatan dari ekspor ini kan tentu bagi pelaku industri yang sudah bermain di ekspor ya mayoritas ekspor tentu digunakan untuk operasional bisnisnya. Baik, Jadi itu baik. Mas dari saya. Oke, Mas Aryo. Nah, Pak Sobur, lantas bagaimana Anda melihat kebijakan DHI ini? Apakah ini juga berdampak begitu nantinya terkait dengan kinerja eksportasi produk-produk mebel dan kerajinan Indonesia ke depan, atau memang tidak akan menyasar kepada sektor ini? Ya, tentu pemerintah harus cermat ya. Kalau kita lihat latar belakangnya, Oke. bila DHI itu diarahkan untuk industri yang memang harus dikuasai oleh negara ya, seperti tambang, minyak, batu bara dan sebagainya, saya kira silakan ya, itu domain pemerintah. Tapi ketika menyasar ke industri kreatif, Hmm. industri kami yang notabene di balik itu semua ada amanat lain soal padat karya, di mana industri kita memberikan lapangan kerja yang lebih luas, ya, pemerintah harus hati-hati Oke. ya. Kalau kami sih mengharapkan tidak menyasar ke industri kami, ya. Nggak efektif di sana ya, karena apa? Kami masih memerlukan dana untuk mendukung tadi yang disampaikan Pak Sar. Misalnya ada investasi untuk pembelian mesin dan teknologi yang harus kita impor. Bahkan ada beberapa material pendukung yang tidak ada di dalam negeri juga harus kita impor. Ya. Tentu saja ini akan menyulitkan. Betul tadi disampaikan di negara Vietnam mungkin lebih fleksibel ke situ. Tapi sejauh yang saya ketahui, Mas Pras, Ya. mungkin di industri kami sebaiknya tidak diterapkan itu DHE. Oke, kalau memang ini berlaku tapi memang tidak menyasar kepada sektor ini, apa yang mungkin akan segera dilakukan begitu? Apakah akan terus melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor mengingat kondisi geopolitik, geoekonomi global juga yang sedang tertekan begitu Pak Subur? Jadi sebenarnya kalau yang saya pahami di Ya. lapangan, pemerintah memang harus hadir dan Hmm. mendukung optimal bagaimana pertumbuhan itu harus terjadi. Tadi kan datanya sudah mulai ekspansi. Walaupun sebetulnya kalau kita perbandingkan Mas Aryo ya dengan data dari 15 tahun yang lalu, kontribusi manufaktur kita terhadap PDB kan turun terus ya, nggak Oke. pernah ada naiknya. Jadi artinya deindustrialisasi itu terjadi. Karena itu pemerintah hadir gimana kita bisa sama-sama Hmm. mencapai target yang kita canangkan tadi. Oke. Karena jelas di balik itu semua Mas Pras, lapangan kerja ini adalah signifikan dihasilkan dari industri kami. Baik, baik. Itu dia beragam upaya kemudian mitigasi nampaknya yang sudah disiapkan ya oleh pelaku industri khususnya mebel dan kerajinan untuk menyikapi bagaimana tantangan 2025 ini harus segera dicarikan solusi bersama lah begitu antara pemerintah, dunia usaha juga untuk meningkatkan lagi pangsa pasar dan meningkatkan juga nih daya beli
masyarakat saat ini. Baik, Pak Abdul Sobur, terima kasih banyak atas waktu sharing dan update yang sudah diberikan. Mas Aryo, terima kasih juga nih atas analisis yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Salam sehat, Mas Pak Abdul Pras. Sobur. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Pak Sobur.